Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama Haristiawan dalam pembahasan hasil penerjemahan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Jepang yang dilakukan pada mata kuliah Indonesia Go Nihongo Nihonyaku. Sasuke itte mimashou. Ya, jadi kali ini akan membahas mengenai hasil penerjemahan untuk lembar kerja 7. Soalnya seperti yang kalian bisa lihat di sini, kalau seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa setelah UTS saya akan menyajikan soal-soal yang memiliki tema tertentu. Apakah kalian bisa melihat tema dari soal-soal kali ini? Bisa? Ya, ternyata temanya ada di sini ya. Ini ada kesamaan di sini ya, lihat sini. Jadi kali ini kita akan bahas penerjemahan kata dengan dalam bahasa Indonesia. Dengan dalam bahasa Indonesia itu bahasa Jepangnya seperti apa gitu ya. Jadi kita akan bahas hari ini. Soalnya sudah dikerjakan oleh mahasiswa dan saya sudah menerima jawabannya, dan ini adalah feedback berdasarkan jawaban-jawaban tersebut. Ya. Jadi temanya seperti yang sudah dijelaskan, penerjemahan kata dengan. Dalam mata kuliah ini penerjemahan ya biasanya mata kuliahnya itu dilakukan berdasarkan berfokus ya, fokus pada kemampuan pengembangan kemampuan bahasa Jepang siswanya gitu. Jadi menguji seberapa jauh, seberapa baik kemampuan bahasa Jepang siswa dalam mengalihkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Hanya saja dalam perjalanannya saya mengampu mata kuliah ini terdapat menyadari ada sebuah masalah yang lebih esensial dibanding dengan masalah kemampuan bahasa Jepang siswa. Jadi kalau kita fokus ke kemampuan bahasa Jepang dalam proses penerjemahan ini, itu kita akan menemukan masalah-masalah bahwa siswa itu tidak mengetahui ekspresi untuk atau tidak mengetahui bentuk bahasa untuk mengekspresikan hal tertentu dalam bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Jadi masalahnya itu fokus ke kemampuan bahasa Jepangnya. Sementara dalam proses membina mata kuliah ini, saya melihat bahwa masalah sebenarnya itu bukan hanya di kemampuan bahasa Jepangnya saja, tapi ada juga masalah di kesadaran si penerjemah, orang yang menerjemahkan terhadap bahasa ibunya sendiri. Jadi ketidaksinkronan atau ketidaksesuaian dalam penerjemahan itu bukan bergantung pada kemampuan bahasa Jepang si penerjemah itu sendiri, tapi bergantung juga pada kesadaran si penerjemah terhadap bahasa asal yang akan diterjemahkan, dalam hal ini bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesianya kacau, gampangnya ya, kalau bahasa pengertian atau kesadaran terhadap bahasa Indonesianya rendah, itu kemungkinan akan kecil bisa menghasilkan penerjemahan dalam bahasa asing yang baik. Itu hipotesis atau kedugaan yang sementara ini saya punya, dan berdasarkan dugaan itu saya melaksanakan proses mata kuliah penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang itu dengan berfokus pada kemampuan atau kesadaran mahasiswa atau siswanya atau penerjemahnya terhadap bahasa ibu mereka sendiri. Jadi kita menggali sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu ini tuh maknanya seperti apa sih. Jadi menjabarkan itu. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, kita hari ini akan membahas tentang dengan dalam bahasa Indonesia yang ketika diterjemahkan sebenarnya itu menjadi medan maknanya menjadi luas, dan inilah yang bisa mempengaruhi hasil penerjemahan seseorang. Kalau tidak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kata dengan dalam bahasa Indonesia, penggunaannya, maka
akan kemungkinan dia hasil terjemahannya itu tidak sesuai, itu jadi tinggi. Oke, itu pendahuluan. Kita langsung masuk saja ke pembahasan. Jadi seperti yang tertulis di sini, kali ini tidak terlalu memperhatikan perubahan verba mengikuti waktu tuturan. Maksudnya kalau ada bentuk lampau, bentuk apa, itu tidak terlalu diperhatikan di pembahasan kali ini. Di dalam pengerjaannya juga saya tidak terlalu menekankan ke situ. Jadi hanya melihat bentuk yang paling umum saja dulu. Kita langsung lihat. Jadi ada berbagai macam soal. Dia makan dengan cepat. Jadi dia makan dengan cepat itu adalah dengan ini dalam penggunaannya itu memberikan keterangan terhadap aktivitas makan dilakukan seperti apa begitu ya, dengan cepat ya, secara cepat begitu. Terus demikian juga nomor 2. Sementara kalau nomor 3 ini menunjukkan penggunaan alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas makan ya. Demikian juga dengan nomor 4. Jadi seperti yang dilihat di sini punya kesamaan ya. Mohon maaf. Sebentar. Jadi di sini ada kesamaan di sini. Terus nomor 3 dan nomor 4 juga punya kesamaan ya. Terus nomor 5 dan 6 juga punya kesamaan ya. Dia makan dengan orang itu, bersama orang itu ya. Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan itu, bekerja sama bersama perusahaan itu. Terus nomor 7 juga beda ya. Dia makan dengan ayam ya. Bukan berarti makan bersama ayam, tapi menggunakan ayam itu sebagai lauknya untuk makan begitu. Terus nomor 8 itu nggak sama dengan nomor 7 ya. Jadi nomor 8 ini dia tidak puas dengan pelayanan restoran ini. Jadi dia tidak puas terhadap begitu ya. Terus nomor 9 juga punya kecenderungan yang beda dengan soal-soal di atas ya. Dengan membaca buku ini. Terus nomor 10 juga beda ya. Nomor 10 ini terhubung dengan ya. Terhubung dengan ya. Nggak ada bahasa Indonesia yang lain ya. Oke. Baik, kita akan fokus membahas penerjemahan dari kata-kata kalimat ini. Kita langsung saja lihat di soal pertama. Sebentar, saya besarkan. Oke, yang pertama adalah dia makan dengan cepat. Jadi di sini hasil penerjemahannya rata-rata sudah baik ya, sudah banyak. Tapi dari hasil penerjemahan mahasiswa saya menemukan ada penggunaan kata suguni ya, terus ada awatete, terus ada hayakute ya. Sebenarnya kalau dalam percakapan normal ya, dengan orang asing ya, dengan orang Jepangnya itu kalau kita bilang begini mungkin nyambung-nyambung aja ya. Hanya saja ketika ini ada di setting percakapan yang berbeda, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman ya, yang mungkin kalau misalnya forumnya itu formal sekali, itu bisa menyebabkan kesalahan yang fatal. Jadi masalahnya tidak sekecil yang kita bayangkan. Jadi walaupun kesalahannya hanya ini, sebenarnya kalau percakapan biasa masih nyambung saja. Tapi ketika setting komunikasinya itu beda, itu bisa menimbulkan kesalahan fatal ya. Oke, jadi pertama mengenai suguni ya. Kalau suguni itu mungkin kalau diterjemahkan mungkin lebih ke kata langsung kali ya. Jadi yang diekspresikan oleh suguni adalah kecepatan dari perpindahan dari kegiatan satu ke kegiatan yang lain gitu ya. Jadi bukan memberikan keterangan terhadap si kegiatan makan itu dilakukannya seperti apa, bukan. Tapi perpindahan dari misalnya baru datang ke rumah langsung makan. Nah, begitu. Jadi yang diekspresikan kecepatan yang diekspresikan oleh suguni itu adalah kecepatan perpindahan dari kegiatan satu ke
ke kegiatan yang lain gitu. Jadi bukan mengekspresikan bagaimana kegiatan itu dilakukan gitu. Oke, jadi sebenarnya ya jawabannya ini sih, hayaku tabemas. Jadi untuk memodifikasi, memberikan keterangan terhadap kata kerja untuk menggambarkan bagaimana kata kerja itu dilakukan dengan menggunakan kata sifat satu, itu merubah bagian i-nya menjadi ku gitu. Hayaku tabemas, osoku tabemas. Ya. Terus kalau awatete ini sebenarnya ini ya, kata kerja awateru, dari kata awateru. Sebentar. Jadi awateru itu sebenarnya kata kerja ya. Jadi awatete ini lebih ke unsur nuansanya itu buru-buru gitu ya, buru-buru, ada unsur paniknya juga ya. Jadi apa yang digambarkan makan dengan cepat dengan makan dengan buru-buru dan ada unsur paniknya, itu pasti yang kelihatan secara fisik itu beda ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Makan dengan cepat itu tidak ada unsur buru-burunya, tidak ada unsur paniknya ya. Tapi kalau awatete diekspresikan dengan awatete tabeta gitu ya. Jadi ada unsur paniknya juga, ada unsur gerasa-gerusu kalau bahasa Jawanya gitu ya. Ada unsur paniknya. Jadi nah, kalau diekspresikan dengan kata panik, dengan kata awatete ini, yang tergambarkan di lawan bicara itu jadi orangnya gerasa-gerusu makan, padahal bukan seperti itu yang ingin disampaikan, kan hanya kecepatan makannya saja yang tinggi begitu. Oke, terus yang ini hanya mungkin kesalahan pengertian di cara perubahan, cara menambahkan informasi dengan menggunakan kata sifat satu ya. Sebenarnya hanya cukup, tidak usah pakai T ini ya. Oke, mohon diperhatikan. Kita lanjut ke nomor 2. Pembangunan gedung itu dilakukan dengan rinci. Ya, jadi dengan rinci. Mungkin kita perlu bagian-bagiannya dulu ya, diterjemahkan. Misalnya rinci itu bisa shosai ni, atau bisa juga komakaku ya, bisa juga shinchoni. Walaupun shinchoni itu lebih maknanya lebih ada nuansa yang lain ya, lebih telaten begitu ya. Ada unsur seperti itu sih sebenarnya ya. Tapi ya kadang kita juga bermasalah dengan kalimat ini gitu. Dilakukan dengan rinci itu jadi mungkin bermasalah juga bahasa Indonesianya ya. Misalnya gedung itu dibangun dengan rinci misalnya ya, itu mungkin lebih mudah diterjemahkan. Oke. Terus komponen yang lain misalnya pembangunan ya. Pembangunan itu kensetsu ya. Kalau kenchiku itu mungkin ini mungkin beda ya. Jadi kenchiku itu lebih ke arsitek ya, arsitektur gitu ya. Gitu. Jadi perlu diperhatikan itu juga ya. Pembangunan itu kensetsu. Sorry, ini kensetsunya bagian ini ya, kensetsu. Oke. Ya, tatemono no kensetsu. Gedung ini juga gedung itu bisa biru, tatemono ya, bukan biru ya, bukan biru itu nomimono desu ne. Oke, dilakukan. Oke, mungkin itu saja untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Dia makan dengan subit. Nah, kalau ini kata dengan ini itu familiar dengan ini ya. Sudah mungkin dari awal di di bahasa Jepang dasar di awal-awal itu udah muncul, dan penggabungannya itu hampir sama gitu ya. Di sini sumpit, di sini sumpit, terus di sini kata kerjanya, di sini kata kerjanya, hanya beda urutan saja. Jadi karena strukturnya tidak kompleks, jadi ini mungkin mudah dipahami dan mudah digunakan ya. Dengan juga ada d-nya ya, jadi dimulai dengan itu. Jadi ada juga hal-hal yang komponen tata bahasa yang mudah dipahami karena strukturnya sama dengan bahasa Indonesia. Oke.
Kita lanjut ke nomor 4. Ini juga tingkat kesulitannya rendah ya. Jadi bisa mereka karerawa dari sini ya. Terus setelah itu menerjemahkan dari belakang gitu ya. Kono boto, kono fune, boleh lah ya. De ya gitu. De tonari no mura ikimasu gitu ya. Ini bisa bisa ni, terserah sih, sama aja. Kira-kira sama aja. Oke ya, jadi urutannya seperti itu penerjemahannya. Jadi dari sini terus dari setelah menerjemahkan ini ke belakang terus arahnya gitu ya. Oke, jadi kalau yang bingung tinggal terjemahkan dulu saja apa yang dibicarakan, setelah itu ke belakang gitu. Oke. Kita lanjut ya, kita lanjut. Dia makan dengan orang itu. Ini juga tingkat kesulitannya rendah ya, jadi bisa ano atau sono hito to sono hito to atau to isho ni juga boleh ya. Tabemasu atau shokuji o shimasu. Kare wa hito to tabemashita, ini juga oke ya. Oke, nomor 5 tingkat kesulitannya rendah dan rata-rata semua oke ya. Terus kita lanjut ke nomor 6. Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan itu untuk mengatasi masalah sampah ya. Pertama kita lihat komponennya dulu. Mengatasi masalah sampah, gomimondai ya. Gomimondai ada macam-macam sih ya. Ini ada gomimondai kaiketsu suru ya. Ada gomimondai taisho suru, mengatasi ya. Kalau yang kaiketsu suru itu lebih ke menyelesaikan masalah begitu. Ya, oke. Terus urutan penerjemahannya juga bisa ada beberapa variasi ya. Ini juga sama ya, gomimondai kaiketsu tame ni gomimondai taisho suru tame ni gitu ya. Untuk di sebentar saya hapus dulu. Jadi untuk mengatasi masalah sampah, gomimondai o kaiketsu suru, gomimondai o taisho suru, gomimondai o kaiketsu suru, gomimondai o taisho suru. Terus bagian untuknya tameni ya, ini ya tameni. Terus pemerintah bekerja sama dengan perusahaan itu. Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah ya, sehua ini ya. Oke, terus bekerja sama tandai pakai yang hijau ya. To bekerja sama dengan ya. To kyoroku shimasu, ini ya. Tuh, semua di akhir. Enggak apa-apa sih. Ya. Dengan perusahaan itu ya, terakhir pakai apa ya, warna. Pakai warna apa? Pakai warna ya, warna hijau, warna biru deh. Dengan perusahaan itu ya, ini ya, dengan perusahaan itu. Terus untuk bekerja sama dengan gitu ya, pemerintah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini bekerja sama dengannya di belakang ya. Terus perusahaan itu di sini untuk mengatasi ini, jadi justru bagian ini jadi ke depan ya. Terus pemerintah juga bisa di depan, bisa juga di sini ya. Jadi prosesnya seperti itu. Oke, terus kalau kita lihat ada penerjemahan yang lain. Kita lihat di sini ada haikibutsu mondai ya. Kalau haikibutsu itu lebih ke limbah. Sebenarnya limbah dan sampah sebenarnya sama, hanya saja barangnya sama ya, sampah gitu. Tapi ya beda sebenarnya, limbah dan sampah itu beda. Kenapa bisa dinamakan limbah? Karena ada definisinya. Kenapa dibilang sampah? Karena ada definisinya. Jadi kalau jadi haikibutsu ini lebih ke limbah ya.
Limbah itu merujuk ke benda yang lain sih, bukan sampah. Jadi kalau sampah itu kan mungkin yang di lingkungan, kalau limbah ini yang di pabrik. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Mau merujuk yang kemana, nanti jangan sampai salah paham. Ya, kalau setting percakapannya di pabrik, ya mungkin lebih tepat ke Haikibutsu ini ya. Tapi kalau masalah sampah di lingkungan, ya sampah, gomi ya, gomi. Begitu. Jadi tergantung dari apa yang diterjemahkan. Sebenarnya ini sampah ya, jadi sebenarnya nggak perlu tidak ada keperluan untuk menerjemahkannya seperti ini, Haikibutsu gitu ya, agak terlalu berlebihan, nanti merujuk ke hal yang beda. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Dia makan dengan ayam. Nah, ini juga sebenarnya simple, tapi kita lihat bahasa Indonesianya dulu. Kita makan dengan ayam, ini biasanya makan ayam yang dimakan itu ayam yang sudah diolah ya menjadi makanan ya. Nah, kalau kita lihat hasil penerjemahan mahasiswa itu kebanyakan ini jadinya seperti ini, toriniku. Memang tidak salah, maksudnya bukan merujuk ke hal yang sama, daging ayam. Tapi kalau ayam dalam nomor 7 ini itu adalah daging ayam yang sudah diproses, pada umumnya seperti itu, entah digoreng, entah digimanain gitu ya. Jadi kalau merujuk ke pengertian itu, ya mungkin dalam bahasa Jepang lebih tepat ini chicken. Ya, kalau toriniku ya daging ayam. Makan daging ayam, makan dengan daging ayam. Bayangin kalau toriniku ya toriniku, daging ayam yang belum diproses gitu, yang mentah. Jadi bayangin kalian makan seperti itu ya. Jadi pohon diperhatikan. Jadi untuk sebenarnya simple, tapi bisa jadi salah paham. Nanti misalnya dibilang toriniku taberu, nah kan kaget orang yang dengernya ya. Makan daging ayam. Ya sebenarnya kalau di orang Indonesia oke-oke aja. Karena pengertian daging ayam di benak, di kepala orang Indonesia itu bisa luas gitu. Misalnya dia makan dengan daging ayam. Oh, dalam pemikiran orang yang mendengar pernyataan itu, oh mungkin ayam goreng kali ya gitu. Jadi bergantung ke konteks kalimatnya gitu. Dan orang Indonesia biasanya fokusnya ke situ, ke daging ayam. Oh, sudah dagingnya sudah diproses gitu ya, daging ayam goreng kali gitu ya. Kalau dimunculin fotonya lagi makan beneran daging ayam, nah baru kaget, oh makan daging ayam gitu kan ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Kalau orang Jepangnya dibilang kare wa toriniku tabemashita gitu kan, jadi salah paham nanti. Oh, daging ayam mentah yang dimakan, dipikirnya begitu. Nah, jadi harus hati-hati. Kelihatannya simpel, tapi bisa menimbulkan kesalahan pengertian yang fatal ya. Oke, terus kita lanjut ke nomor 8. Dia tidak puas dengan pelayanan restoran ini. Dia tidak puas dengan, pertama kita ngomongin dengan dia ya. Dia bisa kare, bisa kanujo, tidak puas. Jadi setelah menerjemahkan bagian depan itu kita ke belakang gitu ya. Tidak puas, manzoku shite inai ya. Dengan tidak puas ya, ini tidak puas dengan ni ya, pelayanan restoran ini. Kono restoran sabis ni atau sabis ni taishite gitu ya, mungkin bisa juga seperti itu. Jadi mohon diperhatikan bahwa dengan yang nomor 8 ini sama dengan bahasa Indonesianya sama dengan terhadap ya. Jadi berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke. Kita lanjut ke nomor 9. Nah, ini juga beda ya, dengan yang ini juga beda ya. Nah, kalau hasil penerjemahannya rata-rata sudah oke sih ya. Jadi yomu koto de gitu ya. Yomu koto niyotte juga bisa. Jadi untuk dengan yang seperti nomor 9 ini bisa diterjemahkan menggunakan ini. Koto de, koto niyotte sebenarnya sama sih. Koto niyotte lebih formal aja. Dengan membaca buku ini kono hon o yomu gitu kan. Kono hon o yomu koto niyotte
Terus ke belakang. Setelah ini kita menerjemahkannya dari sini gitu ya. Oh bukan, sorry, salah paham. Ini dulu ya, kemampuan bahasa Jepang siswa ya. Ini juga nerjemahinnya dari belakang, dari sini ke sini gitu ya. Gakusei no Nihongo no noryoku, atau seito juga boleh ya, akan meningkat, kojo shimasu gitu. Jadi ini juga bisa pakai bisa pakai agarimasu juga bisa ya, kojo shimasu. Oke. Itu mungkin ya. Terus terakhir, hari ini komputer saya rusak. Nah, jadi tidak bisa terhubung dengan internet. Rusak dulu ya, kita lihat rusak. Rusak itu terjemahannya bisa ini, kwarete imasu. Nah, rusak ini, ingat, rusak ini sebuah keadaan ya. Dan kalau kita menerjemahkannya menjadi kowaremas gitu ya, dalam bahasa Jepang, kowaremas itu belum terjadi apa-apa, akan rusak. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah bahwa kowaremas itu dalam bahasa Jepang itu belum menunjukkan apa-apa, belum ada perubahan di benda yang dibicarakan gitu, belum rusak kowaremas itu, tapi akan rusak. Jadi untuk menggambarkan itu menjadi sebuah keadaan, itu harus dirubah ke bentuk yang lain, yaitu bentuk teimasu, kowarete imasu ya. Terus jadi, untuk bagian jadi ini kan berarti dalam bahasa Indonesia ini merupakan ekspresi yang menggambarkan hubungan sebab akibat ya, karena gitu ya. Jadi bisa diterjemahkan jadi kara, node, atau seperti ini juga bisa, sudah cukup menunjukkan hubungan sebab akibat. Terus ada juga penerjemahan ini juga bisa ya, kosho shiteiru. Ini juga sama. Kosho shimasu itu belum terjadi apa-apa, jadi harus dirubah bentuknya ke bentuk yang lebih menggambarkan keadaan sekarang, yaitu kosho shiteimasu atau kosho shiteiru. Terus satu lagi, ini juga bisa untuk menggambarkan hubungan sebab akibat. Oke ya. Selanjutnya, hari ini komputer saya rusak, jadi tidak bisa terhubung dengan internet ya. Ini juga terhubung, ini bisa macam-macam ya. Ada tidak bisa terhubung, ini setsuzoku dekimasen juga bisa. Tsunagarimasen. Kalau tsunagarimasen itu tidak terhubung ya, bukan tidak bisa terhubung. Ini seperti ini ya. Oke, terus dengan internet ya. Jadi untuk bagian ini internet ni gitu ya. Internet ni gitu. Oke, jadi itu saja mungkin hari ini. Semoga bisa memberikan ya semacam ya, bisa menjadi referensi waktu kalian menerjemahkan ya. Ingat, seperti yang sebelumnya saya sebutkan, kemampuan menerjemahkan itu memang bergantung pada kemampuan bahasa target yang dimiliki oleh penerjemah. Tapi bukan itu saja, kesadaran si penerjemah terhadap bahasa asal juga sangat penting. Jadi ketika kesadarannya rendah, itu kemungkinan si penerjemah ini menghasilkan hasil terjemahan yang tidak sesuai itu jadi tinggi ya, karena tidak sadar bahwa ada penggunaan dengan yang seperti ini, ada penggunaan dengan yang seperti itu ya. Jadi kemampuan atau kesadaran penerjemah terhadap bahasa ibunya juga sangat penting. Kalau bahasa Indonesia kalian alay, ada kemungkinan bahasa Jepang kalian juga hasil penerjemahannya akan menjadi alay. Demikian hari ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.